Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi beberapa peristiwa besar di tengah para sahabat beliau. Terjadi pembunuhan, perselisihan, dan fitnah yang ditujukan kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ada pemberontakan Khawarij dan yang lainnya. Benarlah sabda beliau. Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadits riwayat Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjaga sahabatnya. Sepeninggal beliau terjadilah pembunuhan, tuduhan, dan permusuhan di tengah para sahabatnya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan istimewa di hati kaum muslimin. Bagi umat Islam, tidak ada yang berada di atas mereka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan itu karena apa yang telah mereka korbankan untuk membela Rasulullah, menyebarkan agama, dan pengorbanan jiwa, harta, waktu, dan tenaga untuk meninggikan syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menempatkan mereka di kedudukan yang mulia. Allah Ta'ala memuji mereka dengan firman-Nya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Inilah alasan yang membuat umat Islam menaruh rasa hormat yang besar kepada mereka. Mereka tak berani lancang menodai kehormatan mereka walaupun dengan satu kata. Namun bukan berarti para sahabat itu maksum. Tapi ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan kedudukan mereka ini menjadi rambu peringatan, agar seseorang tidak melanggar hak mereka. Kalau mereka menerabas batasan tersebut, maka hal itu menjadi tanda kurangnya kualitas agama mereka. Imam Malik rahimahullah menyifati orang-orang yang membenci para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ingin mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi celaan tersebut tak mampu mereka tujukan secara langsung pada beliau. Lalu mereka cela sahabat-sahabatnya. Sehingga orang-orang berkesimpulan, Nabi itu orang tidak baik. Kalau beliau orang yang baik, tentulah sahabatnya pun orang baik-baik. Padahal para sahabat seluruhnya adalah orang yang membela Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Membantu beliau agar agama ini kuat, meninggikan kalimat Allah, dan menyampaikan risalah beliau, di mana saat itu dakwah Nabi belumlah kokoh dan tersebar. Tentu saja, kalau ada seseorang yang melakukan upaya seperti ini, kemudian ada yang menyakiti mereka, pastilah temannya akan marah. Karena menyakiti orang-orang yang membelanya sama saja dengan menyakitinya.